Jadi kalau ada Pak yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi tapi kerjaannya keliling dawer minta kepada umat, usir dia. Usir. Rungokno, usir. Dia telah mempermalukan Kanjeng Nabi. Kalau ada yang datang ke Linggapura, ayo sini, ngasih sedekah, ngasih infak. Kalau putu ini Kanjeng Nabi, nanti di akhirat sampai tak kasih syafaat. Jawabannya pret. Enak aja cangkemnya ngomong, karena cangkemnya sudah mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan memuliakan Rasul, dia sedang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, orang-orang yang minta-minta atas nama Nabi, tak ulang orang yang minta-minta yang permintaan itu disandarkan kepada Nabi, maka dia bukan memuliakan Nabi, tapi dia sebenarnya sedang mengkhianati Nabi, dan dia sedang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Fatimah, wahai Fatimah, tidak ada keturunan Nabi yang nasabnya mengalahkan kedekatan Nabi dengan Fatimah. Gitu begitu. Ayo rungokno, ini terutama orang-orang NU nih biar paham. Resepi masuk kuping kanan, resep nang ate. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Nabi, la ughni anki minallahi syai'a. Enggak bisa Fatimah, bapakmu nduk enggak bisa nolong kamu nduk kalau kamu enggak takwa. Jadi Pak, kalau ada yang ngaku-ngaku kula putune Kanjeng Nabi, pasti masuk surga walaupun enggak sholat. Bulan Ramadan datang ke rumah sampean ngaku putune Kanjeng Nabi tapi makan enggak puasa dia Pak. Pernah ada ya ngaku putune Kanjeng Nabi, poso-poso keliling ke Linggapura, umpami bukan beneran, ngaku putune Kanjeng Nabi terus minta nila, kesampean panen nila umpamane, dikira jenengan kan dia bakal bawa pulang, ternyata makan lan ngodot. Ditanya, lo ngapa sampean gak puasa? Oh, kalau saya beda Pak, saya putihnya Kanjeng Nabi misalnya. Ini jangan itu, suruh pulang. Kamu menghina Rasulullah. Pulang. Putihnya Kanjeng Nabi gak mungkin begitu. Fatimah itu kalau mencuri kata Nabi, aku yang potong tangannya. Jadi nggak ada yang kebal hukum di negeri ini. Nggak ada yang kebal hukum dalam syariat agama ini. Nggak boleh ngaku-ngaku sedemikian rupa Bapak Ibu. Merasa lebih istimewa daripada orang lain. Apa meneh begini Pak, ngaku putune Kanjeng Nabi tapi merasa kastanya lebih tinggi dari jenengan semua. NU tahlilan, Muhammadiyah enggak tahlilan, yang penting jangan anti. Cocok atau cocok? Yang NU tahlilan jojong, yang Muhammadiyah enggak tahlilan, yang enggak wajib ini. Gitu apa nggih? Yang enggak boleh tuh yang NU menyalahkan Muhammadiyah, yang Muhammadiyah membid'ahkan tahlilan NU, itu enggak boleh. Kita ini hidup lana a'maluna walakum a'malukum, yo masing-masing. Buat kami amalan kami, buat panjenengan amal panjenengan. Kayak hidup bertetangga, enggak usah ngerecokin rumah tangga orang, urusin saja rumah tangga kita sendiri. Cocok atau cocok? Ingat bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Allahu Akbar. Ya iyalah, dibacok orang kita, jangan macem-macem. Jadi maksud saya, yuk kita hidup rukun di Linggapura berdampingan, fastabiqul khairat. Kalau NU kan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau Muhammadiyah billahi sabilil haqq fastabiqul khairat. Silakan berlomba-lomba dalam kebajikan, tak harus saling menyalahkan. Wong dengan non muslim saja kita bisa hidup berdampingan, apalagi dengan saudara kita sesama muslim. Cocok atau cocok? Pada kesempatan kali ini
kita semua memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Maulid ini Bapak Ibu bukan ulang tahun. Rungokno, dengerin, halo. Maulid itu bukan ulang tahun. Maulid itu bukan pesta ulang tahun. Tapi maulid itu adalah bergembira atas kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Kelahiran yang kita agungkan itu namanya maulid. Orang yang dilahirkan juga kita muliakan, kita agungkan, itu namanya maulud. Maka maulid atau maulud ini adalah mengagungkan dan bergembira atas kelahiran Nabi. Bukan cuma orang NU. Orang NU sudah mentradisi. Orang Muhammadiyah juga suka, Pak. Jangan dikira tidak. Buya Hamka sangat suka dengan maulid. Bahkan sekarang dai Muhammadiyah yang terkenal, Ustadz Adi Hidayat, sangat suka dengan maulid. Nah, terkait dengan maulid ini, mengapa kita mesti gembira dengan hari kelahiran Nabi? Karena ada hadis sahih Al-Bukhari, bukan sahih ecak-ecakan ini Pak, sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan bahwasanya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, beliau mimpi, beliau melihat berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab niku paman Nabi juga, tapi kafir Quraisy. Abu Lahab sudah mati. Setahun setelah kematiannya, Abbas bin Abdul Muthalib ngimpi ketemu kakaknya si Abu Lahab ini. Kemudian ditanya, bagaimana kabar sampean Mas? Kata Abbas, kata Abu Lahab, tiap hari saya disiksa. Sejak setahun yang lalu aku mati dan dikuburkan, aku disiksa. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain. Hanya saja kata beliau, diringankan siksa kubur bagi saya kulla yaumitsnain, setiap hari Senin. Abbas takon, lu ngapa Mas? Biasanya kan orang kena siksa itu Pak, nggak dipending-pending, nggak bisa diringankan, nggak bisa dapat dispensasi, apa meneh remisi, nggak bisa. Apa sebabnya Mas? Kata Abu Lahab, gara-gara dulu waktu keponakan kita lahir, aku senang dengan maulid atau kelahirannya. Saking senangnya aku sedekah memerdekakan budak. Itulah mengapa kalau maulid disunahkan kita sedekahan Pak. Jangan pelit-pelit kali maulid. Karena Abu Lahab itu gara-gara sedekah memerdekakan seorang budak, gara-gara itulah tiap hari Senin beliau diringankan dari siksa kuburnya. Ini Abu Lahab, Abu Lahab itu pasti masuk neraka, mati dalam keadaan musyrik. Abu Lahab saja ringan siksa kuburnya gara-gara senang dengan maulid, gara-gara sedekah maulid. Nah kita Abu Lahab bukan, Abu Jahal bukan. Kita ini umat Kanjeng Nabi. Yang kita senang dengan maulid bukan cuma sekali, sepanjang tahun kita bergembira dengan maulid. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak akan pernah masuk neraka. Allahumma
Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, masyarakat Linggapura karena bergembira dengan maulid ini, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, yang berikutnya balik ke Abu Lahab tadi. Dalam surah Al-Lahab jelas disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Mengapa kok tangan? Karena tangan ini lambang perbuatan. Berarti Abu Lahab itu binasa bukan karena sentimen. Abu Lahab itu binasa gara-gara perbuatannya sendiri. Watab, dan benar-benar binasa. Ma aghna anhu. Halo, apal nggak Bu? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah ingatkan, ma'agna, nggak ada gunanya. Anhu, baginya, maluhu, harta kekayaannya, wa ma kasab, dan apapun yang sudah diusahakannya, bisnis perniagaannya. Abu Lahab sugih, kaya raya. Ibarat kata kebunnya lebar, tanahnya luas, usahanya banyak, sugih kaya raya. Ma'agna, nggak ada gunanya. Makanya kaya jangan sombong. Saya tanya, ada nggak orang kaya sombong? Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin. Makanya orang kaya sombong itu jelek. At-takabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong elek. Walakinnahu minal fuqara'i akbah. Namun orang melarat sombong tambah elek. Orang pinter sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong jelek. Ibu-ibu sing elek sombong tambah jelek. Kira-kira ada nggak sih Bu orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Kalau hadir di sini. Jadi nggak ada gunanya sombong, nggak ada gunanya takabur. Makanya jangan menyombongkan harta. Ingat, kalau kata orang bijak, bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukur yang menjadikan Anda kaya. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dikayakan. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sugih harta, sugih rasa. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang penting hidup ini kalau mau senang, jangan terganggu sama nikmat punya orang. Orang yang paling sengsara itu Pak, orang yang terganggu sama nikmat orang lain. Ngelihat orang senang dia susah, ngelihat orang susah dia senang. Tetangga beli mobil menggigil,
tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Susah hidup kayak gitu. Bapak-bapak paling sengsoro kalau punya bini panas-panasan. Pak tonggone genti TV. Bapak kapan panas? Suami pening gara-gara bini macam begitu. Pak tonggone genti motor. Bapak kapan? Pak tonggone genti istri. Bapak kapan? Ya udah kalau mau ya Pak ya, kita cari bojo nom ya Bu ya. Jangan panasan Bapak Ibu. Hidup ini lebih baik kita syukuri yang punya kita. Orang bersyukur itulah yang bakal bahagia. Balik lagi, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya ma agna itu, tidak bisa menolongnya. Anhu atasnya, maluhu harta kekayaannya, wa ma kasaba dan apa-apa yang sudah diusahakannya. Nah, tak tambah ini Bapak Ibu. Satu, kalau harta tak bisa menolong kita, kalau usaha perniagaan tak bisa menolong kita, wala nasab, begitupun juga nasab. Nasab tidak boleh, tidak bisa menyelamatkan kita. Ngapura Pak Sahrul, jangan tepuk dada, nih nyak ulun melinting. Nggak bisa. Mau nasab sehebat apapun, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lamban amalnya, nasab sehebat apapun tidak bisa menolong. Ujung-ujungnya kita harus usaha sendiri. Betul nggak kira-kira? Ya nggak bisa Pak, orang menegakkan hidup bermodal nasab nggak bisa. Dengan modal nasab ongkang-ongkang kaki di rumah, kerja males, lalu keliling minta-minta sama umat Nabi ini, nggak bisa itu. Nggak boleh itu menyelanggar syariat, itu nggak boleh. Saya punya dalil nggak kalau nasab nggak bisa nolong? Wih, banyak banget dalilnya. Tadi hadis Sahih Muslim itu, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lamban amalnya, kosong amalnya, malas ibadahnya, lam yusri' bihi nasabu, nasab sehebat apapun nggak bisa menolong. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sama masih di Sahih Muslim, ya ma'syara Quraisyin la ughni ankum minallahi syai'a. Hei orang-orang Quraisy. Nah, Nabi kalau nyebut Quraisy nyebut sukunya. Kayak kita, hei ulun Lampung, hei tiang Jawi, hei jalma Sunda, oi Jemaugan. Ada Jemaugan di sini? Ada Jemaugan itu dikatakan bange dek kena kendauhan, dikatakan calak dek dengulukan alam. Nggak tahu artinya kan? Enggak mau saya terjemahin, nggak enak menerjemahkan. Ya ma'syar Quraisyin, Nabi menyebut sukunya. Hei suku Quraisy, kata Nabi. Maksud Nabi, yo jangan mentang-mentang kulo tiang Quraisy, maksudnya jangan sok mentang-mentang kulo tiang Lampung, kulo tiang Jawi. Hei orang-orang Quraisy, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jadi orang Quraisy jangan sombong di akhirat. Ya Allah, kami ini Quraisy, sukunya Muhammad, tolong izinkan Muhammad itu nolong kami. Jawab Nabi, nggak bisa. Maka kalian tidak boleh sombong, kata Nabi. Kalian harus beribadah agar kalian bisa selamat di akhirat nanti. Nabi turun lagi, ya Bani Abdi Manafid, wahai keturunan Mbah Abdul Manaf. Nah, Nabi kalau sudah ngomongin Mbah Abdul Manaf, Pak, itu bukan lagi suku, tapi Nabi membicarakan tentang kebuaya. Sudah keluarga itu. Hei keturunan Mbah Abdi Manaf,
Kayak misalnya Pak Sarul, keturunan Mina Gejala Bidin, sudah itu garis keturunan. Wahai keturunan Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun di sisi Allah. Ya Bani Abdul Muthalib, wahai keturunan Mbah Abdul Muthalib. Nah, ini udah keluarga ini, bukan lagi kebuayan, udah dalam keluarga. Wahai keturunan Mbah Abdul Muthalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad nggak bisa menolong kalian sedikit pun. Jadi Nabi ngomong sama siapa? Pak D-nya, Pak Li-nya, bibinya, sepupu-sepupu misannya, saya nggak bisa menolong kalian. Jadi di akhirat awas, jangan ngaku-ngaku. Ya Allah, saya ini cucunya Abdul Muthalib, ya Allah. Tolong si Kongkon itu, putunya juga si Muhammad itu, selamatkan saya. Nggak bisa, Pak. Apalagi ngomongnya si Muhammad, kurang ajar, malah dijitak sama malaikat. Nggak bisa. Nabi turun lagi, ya Safiyah ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bibi Safiyah, tuh bibi Kanjeng Nabi niki. Wahai Safiyah, bibiku, la ughni anki minallahi syai'a. Kula bi Muhammad ponakanmu bi, enggak bisa nolong bibi. Yang bisa nolong bibi ya amal bibi. Kalau bibi enggak iman, kalau bibi enggak takwa, Muhammad enggak bisa bi nolong bibi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nabi itu bisa ngasih syafaat, Pak, tapi kalau izin Allah. Jadi jangan belaga, rumangsa jadi orang soleh udeng-udeng. Wah, janggutnya tekan udel, umpama kumisnya melinting, pakai jubah kemana-mana. Barang siapa yang ngenee duit kali kulo tak kasih syafaat di akhirat nanti. Kalau ada manusia hari ini, Pak, mengaku bisa ngasih syafaat, jawabannya pret. Bu, dengerin ya. Kalau ada yang datang ke Linggapura, ayo sini ngasih sedekah, ngasih infak. Kalau putu ini Kanjeng Nabi, nanti di akhirat sampai tak kasih syafaat, jawabannya pret. Enak aja cangkemnya ngomong. Mengapa harus jawab pret? Karena cangkemnya sudah mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan memuliakan Rasul, dia sedang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo? Orang-orang yang minta-minta atas nama Nabi, tak ulang nggih. Orang yang minta-minta, yang permintaan itu disandarkan kepada Nabi, maka dia bukan memuliakan Nabi, tapi dia sebenarnya sedang mengkhianati Nabi, dan dia sedang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh didengarkan yang sedemikian rupa. Selanjutnya masuk turun lagi tuh. Abis ngomongin bebek, Nabi yang paling ngena betul kalimat terakhir. Ya Fatimah, wahai Fatimah. Tidak ada keturunan Nabi yang nasabnya mengalahkan kedekatan Nabi dengan Fatimah. Gitu begitu. Ayo rungokno, ini terutama orang-orang NU nih biar paham. Resepi masuk kuping kanan, resep nang ate. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Nabi, la ughni anki minallahi syai'a. Enggak bisa Fatimah, bapak mundo enggak bisa nolong kamu ndo kalau kamu enggak takwa. Jadi Pak, kalau ada yang ngaku-ngaku kula putune Kanjeng Nabi, pasti masuk surga walaupun enggak sholat. Bulan Ramadan datang ke rumah sampean ngaku putune Kanjeng Nabi tapi makan enggak puasa dia, Pak. Pernah ada ya ngaku putune Kanjeng Nabi, poso-poso keliling ke Linggapura, umpami bukan beneran, ngaku putune Kanjeng Nabi, terus minta nila, kesampean panen nila, umpama nih, dikira jenengan kan dia bakal bawa pulang, ternyata makan lan ngodot. Ditanya, lo ngapa sampean nggak puasa? Oh, kalau saya beda Pak, saya putihnya Kanjeng Nabi misalnya.
Ini jangan itu, suruh pulang. Kamu menghina Rasulullah. Pulang. Putu ini kanjeng Nabi gak mungkin begitu. Fatimah itu kalau mencuri kata Nabi, aku yang potong tangannya. Jadi nggak ada yang kebal hukum di negeri ini. Nggak ada yang kebal hukum dalam syariat agama ini. Nggak boleh ngaku-ngaku sedemikian rupa Bapak Ibu. Merasa lebih istimewa daripada orang lain. Apa meneh begini Pak. Ngaku putu ini kanjeng Nabi, tapi merasa kastanya lebih tinggi dari jenengan semua. Ada yang nanya, ngomong sama saya, Ustadz Parman, kita jaga ukhuwah Islamiyah. Oke mas, kata saya. Kita itu bisa menjaga ukhuwah kalau kita setara. Nek sampean nganggap saya ini ada di bawah sampean, gak bisa mas, gak bisa, kata saya. Ngapa NU dan Muhammadiyah berangkulan, dikatakan bersaudara? NU nggak merasa lebih tinggi dari Muhammadiyah. Gimana begitu? Muhammadiyah tidak merasa lebih tinggi daripada NU. Entah pada kenyataannya NU punya kelebihan, Muhammadiyah punya kelebihan. Masing-masing hargai. Contoh, nang NU Pak. NU itu punya pondok pesantren hampir 30.000 pondok pesantren yang terdata. Yang nggak terdata mungkin lebih Bapak Ibu. Pondok pesantren NU melestarikan kitab kuning. Kita ngaji di NU, kita ngaji Jurumiyah, Meriti atau Imriti. Kita ngapal Alfiyah, makna, memahami. Woi Pak Bu, Universitas Al-Azhar Mesir mengakui mahasiswa santri-santri asal Indonesia ilmu alatnya mengalahkan santri mahasiswa yang dari tanah Arab. Makanya Bapak Ibu, pesantren NU itu adalah kiblat kitab kuning sedunia internasional. Tepuk tangan dulu. Kalau nggak percaya datanglah ke Mesir, ke Arab Saudi. Nggak ada yang ngalahin kemampuan nahunya orang NU. Nahu, sorof, mantik, balago, terkenal Pak, sedunia internasional. NU itu punya massa terbanyak. Kalau nggak salah warga NU hari ini mencapai 170 juta jiwa. Banyak banget warga Nahdliyin itu Pak. Tapi jangan sombong di situ. Tetap ada kurangnya. NU gak bisa mengalahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan. Ingat, saya nggak nyebut organisasi keislaman. Karena kalau keislaman Muhammadiyah cuma dibandingkan sama NU nanti Pak. Sama NU, sama LDII gitu, sama Persis, sama Al-Irsyad. Tapi Muhammadiyah itu bukan hanya di dalam orang Islam. Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan dengan amal usaha terbanyak sedunia internasional. Tepuk tangan dulu. Maksud saya begini, Katolik kalah Pak sama Muhammadiyah. Betul, Katolik kalah, Kristen kalah, Hindu Buddha kalah, amal usahanya. Coba itu PAUD Muhammadiyah, TK sampai universitas, sekolahnya, rumah sakitnya, panti asuhannya, itu yang Katolik saja. Agama terbanyak di dunia internasional Kristen, nomor 2 Katolik. Tapi kalau digabung Kristen Katolik ya, tapi kalau dipisah Islam terbanyak, kan begitu. Namun Bapak Ibu, yang Kristen Katolik yang banyak kaya-kaya saja masih kalah amal usahanya sama Muhammadiyah. Makanya saya mengapresiasi mengapa pemerintah itu selalu menjaga NU dan Muhammadiyah, karena saking besarnya jasa NU dan Muhammadiyah. Saya balikkan lagi ke sini, mengapa NU dan Muhammadiyah bisa bergandengan tangan? Karena kita setara, kita sama, nggak ada yang merasa kastanya lebih tinggi dari yang lain, nggak boleh. Nah begitupun kita dalam berislam, nggak boleh kemudian merasa kastanya lebih tinggi atas nama nasab. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Nasab nggak bisa menolong. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non Arab. Tidak ada kelebihan orang non Arab dengan orang Arab. Tidak ada kelebihan orang Jawa dengan orang Lampung. Nggak ada kelebihan orang Lampung atas orang Jawa. Wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara. Tidak ada kelebihan orang yang kulit merah dengan yang kulitnya hitam. Begitupun sebaliknya,
Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya putih dengan yang kulitnya kuning. Begitupun sebaliknya. Enggak ada kelebihan orang yang kulitnya kuning dengan yang kulitnya coklat. Begitupun sebaliknya. Illa bitaqwa, kecuali karena ketakwaan. Jadi kalaupun kita ingin dibeda-bedakan, Pak, siapa yang kastanya lebih mulia di sini, itu bukan karena nasab, itu bukan karena suku, bukan karena pangkat dan jabatan. Orang yang kastanya lebih tinggi di antara kita hari ini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Cocok atau cocok? Jadi kalau ada yang ngomong atas nama nasab dia lebih mulia daripada penjenengan, jawabnya apa lagi? Pret. Jangan didengarkan. Itu kalau dibiarkan, Pak, rusak ajaran Islam. Yang paling bertanggung jawab mengingatkan siapa? Semua para masyayikh, para kiai, para asatidz harus disampaikan. Tidak boleh orang dengan atas nama nasab merasa lebih mulia daripada orang lain. Apalagi cangkemnya ngomong begini, satu habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Lebih baik belajar dengan satu habib bodoh daripada dengan 70 kiai. Lebih baik belajar dengan satu habib bodoh. Nah, kalau bodoh apa yang mau dipelajari? Ya tambah goblok yang belajar itu. Itu kan diksi yang salah itu. Satu habib ahli maksiat lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Kiai yang mengamalkan ilmunya, kepalanya tidak lebih mulia daripada satu habib ahli maksiat. Ini kan salah perkataan begini, Pak. Kalau ini dibiarkan orang NU, orang NU membiarkan saja, enggak enak lah putu ini Kanjeng Nabi. Umpama nih, bagi Anda yang masih yakin, ya hancur Islam, Pak. Rusak agama ini. Sejak kapan Islam menjadi agama kasta? Dalam peristiwa Futuh Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum 'ubiyatal jahiliyah wa ta'adzumaha bi abaiha." Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan jahiliyah yang mereka itu suka membangga-banggakan leluhur, suka membangga-banggakan nasab, suka mengagung-agungkan leluhur atau orang tuanya. Tidak boleh yang sedemikian lupa. Halo? Ya, lanjut ge. Nyicil maraton. Selanjutnya, habis ma'aghna anhu maluhu wa makasab, sayasla naran dzatal lahab. Niscaya pasti saya selanar, niscaya pasti si Abu Lahab masuk neraka Dzatal Lahab, yang nerakanya itu berupa api yang bergejolak. Ternyata yang masuk neraka itu bukan cuma Abu Lahab, wa mra'atuh, bininya juga. Halo, bininya Abu Lahab itu masuk neraka. Apa sebabnya? Hammalatal hatab. Gara-garanya bininya Abu Lahab itu suka mikul kayu bakar. Ada yang masak masih pakai kayu bakar? Jenengan manggul kayu bakar? Itu kalau pakai makna harfiah repot Islam ini, Pak. Kok mikul kayu bakar bisa masuk neraka? Jadi begini Bapak Ibu, istrinya Abu Lahab itu masuk neraka gara-gara suka mikul kayu bakar. Mengapa disebut mikul kayu bakar? Karena zaman Nabi belum ada kompor gas, adanya kayu bakar. Kalau zaman Nabi sudah ada kompor, maka nyebutnya bukan tukang mikul kayu bakar, tapi tukang
kompor. Bakul gas, betul. Bakul gas, tukang kompor, ember. Ada nggak sih yang kayak gitu? Banyak. Alias tukang gosip. Tahu gosip, Bu? Digosok makin sip. Ibu-ibu saya tanya, suka ngegosip nggak sih, Bu? Suka sih enggak, cuman hobi. Kalau sudah ngegosip, serunya ngapa lah ya Pak. Ibu-ibu itu kalau ngegosip bibirnya nganti keriting. Pengot-pengot, matanya nganti mendelik, saking serunya. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Pak Ustadz, kalau niki hobi ngerumpi, saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa sih Pak obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang Bu, tak ajarin ge. Kalau jenengan potongan yang hobi ngerumpi, seminggu aja nggak ngerumpi malah meriang, monggo kersane silahkan ngerumpi. Silahkan ngerumpi sepuas-puasnya, ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpine dewean. Masuk kamar, kunci pintu, ngadep cermin, silahkan. Siapkan minum seteko. Kata ibu-ibu lawang katanya. Paling anaknya ngedenger, kapan mak wedan ngegosip kok dewean. Hati-hati dengan ngerumpi. Mengapa ada ketenangan? Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada berzina. Begini Bapak Ibu, kalau orang berzina, Pak, hari ini dia berzina, besok dia tobat, nyesel dia, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Cash tunai Pak. Mudah-mudahan tobat diterima, dosa diampuni. Tapi jangan dicobain ya Pak. Nah, jangan nyoba lagi. Ya udahlah kalau gitu jajal dulu. Akhirnya nyobain mati Pak. Mati Kak Bang ya. Mati di perut. Rasain lo. Disikat malaikat Israel. Saya nggak tanggung jawab itu. Cuman maksudnya kalau orang ngerumpi Bu, tidak akan diampuni dosanya sebelum minta maaf dengan yang digosipi. Nah lu ibu-ibu yang suka menggosipi Bu Kades. Bu Kadesnya mana Bu Kades? Oh cantik loh Pak. Pak Sarul pakai pelet ini sebenarnya. Jangan-jangan pakai pelet lah. Jadi yang suka menggosipin Bu Kades belum diampuni dosanya sebelum minta maaf sama Bu Kades. Ini masalahnya. Kita ini kan kalau mau minta maaf itu kan berat Pak. Untunglah kita ini orang Indonesia ada lebaran. Nggak usah ngaku pernah ngegosipin, yang penting udah salaman, udahlah habis dosa habis. Untung Bapak Ibu. Makanya halal bihalal itu harus dilestarikan. Karena begitu kita berjabat tantangan, dosa-dosa kita berguguran. Tapi ingat, yang salah Mbok Yau, jangan gengsi minta maaf. Jangan gengsi. Yang salah minta maaf. Yang dimintai maaf memaafkan. Cuman masalahnya zaman sekarang Bapak Ibu, dia yang salah, kita yang duluan berdamai minta maaf, dia malah nggak mau. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Kalau ketemu yang kayak gitu, dia yang salah, kita yang duluan mau damai, kita minta maaf, malah dia banting pintu. Umpamai kalau ketemu yang kayak gitu, belajar dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ndasin apa buntute? Ayo tebak-tebakan Cak Lontong. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan turun palanya atau ekornya? Ndasin apa buntute? Ada yang jawab pala, ada yang jawab ekor. Jawabannya salah semua. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon,
yang duluan apakah kepalanya atau ekornya? Jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Cocok atau cocok? Makanya kalau ada yang ngetet, ngotot, ngeyel, merengkel, pengen bener dia dewek pak, dimintai maaf dia malah ngegas. Ingat kata Pak Parman, monyet tuh dari pohon. Habis perkara, ngapain dipikir? Emang gue pikirin. Minta maaf itu penting, memaafkan itu hukumnya sunnah. Yang berikutnya Bapak Ibu, hati-hati kali nyinyir. Ibu-ibu ini hati-hati kali nyinyir ge. Kadang-kadang nyinyir, wayahe Pak Kades hajatan. Pak Kades hajatan pelit. Oh, kepelit. Ngopo kok Bu pelit? Iya, itu empek-empek yang dihidangkan baru setengah jam udah habis. Itu pasti yang pelit Bu Kadesnya. Omongan orang sekampung, Mbak. Akhirnya Pak Haji atau yang hajatan berikutnya, kenapa haji yang nggak boleh pelit? Woi, empek-empeknya banyak, karungan, cukanya emberan pak, dari pagi sore sampai malam sampai besok nggak habis-habis, biar nggak diomong orang. Tapi apa kata emak-emak? Iya sih, empek-empeknya banyak, cukanya berlimpah, cuman nggak ada rasa. Cuman kecap campur air. Sadis omongannya, sadis. Luar biasa. Akhirnya yang hajatan berikutnya mikir kan, mesti empek-empek yang enak, yang rasanya mantap, cukanya mantap. Begitu dihidangkan dari pagi, siang, sore, malam dikit baru habis. Cukup berarti. Apa nggak diomong masih? Apa kata cangkem emak-emak? Ya sih, cukanya mantap, empek-empeknya enak. Tapi sing nunggu nih pondokannya itu loh, matanya mendelik aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Apa sih cangkem emak ini apa? Segala apa aja bisa dinyinyir. Hati-hati kali cangkem. Itulah bininya Abu Lahab masuk neraka. Jadi balik lagi Bapak Ibu, Abu Lahab itu yang sudah dipastikan masuk neraka gara-gara maulid, Allah ringankan siksa kubur. Yang nggak bisa surga dia pak, karena dia mati kafir soalnya. Nah kita ini mukmin, kita ini umat Kanjeng Nabi, maka mudah-mudahan dengan kegembiraan kita atas maulid ini, Allah masukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut, tak minum dulu ya. Yang berikutnya perlu saya ingatkan Bapak Ibu, kita ini meneladani Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulas tipis-tipis. Nabi itu punya 4 sifat wajib dan banyak sifat-sifat yang lain. 4 sifat wajib niku apa saja? 1, sidik. 2, halo. 2, jangan tablik ya. Sidik 1, 2, amanah. 3, tablik. 4, fatonah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin ambil keteladanan dikit saja, sidik itu benar, jujur. Amanah itu punya kemampuan. Makanya begini, jadi kepala kampung nggak cukup jujur pak. Jujur sekaligus amanah. Apa itu amanah? Punya kapasitas dan kapabilitas. Itu amanah namanya. Kan kita sering mengartikan dapat dipercaya, ya kan? Amanah dapat dipercaya. Ya apa bedanya sama sidik dong? Sidiknya udah jujur, benar. Yang kedua amanah, punya kapasitas dan kapabilitas. Jadi kades 1 harus jujur. Ya Pak ya? Ya kalau kadesnya nggak jujur, sengsoro Pak. Apalagi sekarang masa jabatan kepala desa berapa? 8 tahun. Kalau Pak Kadesnya Pak Sahrul betah rakyat gitu enggak. Tapi kalau Pak Kadesnya jahat,
8 tahun apa rasanya Bapak Ibu? Gitu mungkin. Yang kedua, amanah, punya kemampuan. Jadi kades tapi geblek. Nggak punya kemampuan, nggak bisa baca masalah. Makanya saya tuh begini Bapak Ibu. Terserah siapa yang mau jadi bupati, terserah siapa yang mau jadi gubernur. Yang penting dia punya kemampuan. Gitu mungkin. Jangan sampai jalan Lampung ini hancur terus. Viral dulu baru dibangun, Pak. Berarti kan tidak amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Makanya Kanjeng Nabi niku, Pak, saking tabliknya, beliau merakyat, duduk bersama rakyat, duduk bersama umat, merangkul kaki rakyat, lutut ketemu lutut, memeluk Bilal bin Rabah, tabligh. Jadi memang saya setuju lah kalau ada bupati, wali kota, gubernur itu yang pencitraannya bergaul sama rakyat. Tapi kalau bisa jangan berhenti pada pencitraan, tapi benar-benar membela kepentingan rakyat. Kemudian yang berikutnya fatonah, cerdas, mampu menyelesaikan masalah. Orang bisa kerja Bapak Ibu, tapi belum tentu bisa menganalisa masalah. Itu butuh kecerdasan. Saya ambil contoh ini. Program makan siang gratis. Program makan siang gratis. Itu dalam aspek amanah itu bisa diselenggarakan. Kan bisa dianggarkan. Tapi dari aspek fatonah itu tidak cerdas. Mengapa saya katakan tidak cerdas? Karena program makan siang gratis itu Pak 300 triliun per tahun. Itu nolnya berapa itu Bu? Itu kalau diketik memang kalkulator, error kalkulator Pak. Saking banyaknya. Itu kalau dibelikan sebelah semua Bu. Tenggelam Lampung ini sama lautan sebelah. Saya ngusul sama pemerintah, mudah-mudahan usul ini didengar. Program makan siang gratis, ganti saja sekolah gratis. Pokoknya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1 gratis. Tepuk tangan lagi. Ya iya dong Pak. Jenengan berhitung pesantren kita Rahmatul Ummah ini Bapak Ibu, itu biaya sahriyah bulanannya Pak, itu cuma 300.000 sebulan. 300.000 ini Bu, sekolah itulah biayanya, biaya mondok diniyah itulah, makan minum ya itu tok. Betul Pak. Sedangkan makan siang gratis satu siswa 15.000 kali sebulan 450. Kalau itu mau dikirim ke pondok gratis semua santri saya. 450.000 per bulan untuk satu siswa. Ibu-ibu milih dikasih dalam bentuk makan siang apa ditransfer ke rekening emaknya aja. Transfer aja Pak. Yang punya anak 4 sekolah semua cair. 450 kali 4 1.800.000 Pak, nyantai bapak-bapak. Artinya Bapak Ibu, kalau program makan siang gratis itu dilaksanakan, itu justru sangat berbahaya. Yang sugih pemenang tender, gitu mungkin rakyat belum tentu menikmati. Maka pemerintah harus cerdas, nggak boleh sembarang program. Makanya penting yang namanya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Terutama pangkalnya sidik, jujur benar. Karena di Indonesia ini banyak orang pintar tapi tidak benar. Saya tanya, halo, yang korupsi itu orang pintar apa orang goblok? Orang pintar. Yang jadi ketua KPK orang pintar apa orang goblok? Pintar. Ketua KPU, ketua Mahkamah Konstitusi orang pintar apa orang goblok? Pintar. Tapi Pak, kalau orang pintarnya nggak benar, ketua KPK dipecat gara-gara harta, ketua MK dipecat gara-gara tahta, ketua KPU dipecat gara-gara wanita, harta, tahta,
wanita. Kalau orang goblok, mafsadatnya dikit. Tak ulang. Saking siangnya ada tengah-tengah. Ini udah kering aja perempuan saya. Kalau orang goblok, mafsadatnya dikit. Paling banter maling kotak amal masjid. Itu orang goblok tuh. Udah tahu masjid maling. Berangkat ke masjid pakai sendal jepit, pulangnya nenteng sendal kulit. Itu orang goblok tuh, maling di masjid. Tapi kalau orang pinter nggak bener Pak, hancur negara kita. Gara-gara orang pintar tidak benar. Makanya mohon kepada pemerintah di atas, eksekutif, legislatif, yudikatif, Anda semua digaji oleh rakyat. Gitu begitu. Bu rungokno mak-mak. Itu kalau ngelihat presiden sama menteri makan enak nih, saya tanya, itu yang biayain makannya itu siapa? Rakyat, masyarakat Linggapura ini. Rumah dinas bupati, rumah dinas gubernur, ingat gak? Itu Pak, terasinya saja yang bayar rakyat. Mereka datang ke Linggapura pakai patwal, pengawalan, pakai mobil dinas Alphard. Saya tanya, yang bayarin itu siapa? Semua siapa? Rakyat. Rungokno pejabat. Ya kiai kan harus ngeritik juga ya, harus ngasih nasihat. Rungokno pejabat, pikirkan dong rakyat. Tepuk tangan lagi. Jangan sengsarakan rakyat. Anda kan sudah enak. Ini rumangsa jualan pisang goreng sama martabak tapi naik jet pribadi. Ngapura Pak, naik jet pribadi itu seumur hidup jualan martabak sama pisang goreng nggak kebayar untuk sekali aja itu naik jet pribadi. Artinya begini, tolong jangan sakiti hati rakyat, jangan sakiti. Mengapa pejabat-pejabat jangan pamer kemewahan? Nggak boleh Bapak Ibu. Oh, saya nggak noleh, ternyata ada babeh tuh Bagus Jasmine. Ini keturunan Maulana Hasanuddin ini Pak, saudaranya Pak Sahrul. Ini Kang Tubagus Jasmine. Beliau ini adalah adiknya Abah Lutfi bin Yahya ini. Coba lihat hidungnya mancung kan gitu, mirip kan? Apalagi tak sorbani. Baru kali ini Pak Abah Jasmine bin Yahya duduk di bawah saya ini. Ngapurot. Ini istrinya berapa Beh? Keren, istrinya 5 kalau nggak salah ya. Oh, tinggal dua Bu, tinggal 2. Guyon ge. Balik lagi Bapak Ibu, pejabat-pejabat itu jangan pamer sama rakyat Pak, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat miskin. Jangan pamer kemewahan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer makan enak di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan Pak di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ya enggak kira-kira. Ini kadang-kadang kita menyakitkan itu Pak. Jadi balik lagi, mohon kepada pejabat di atas amanah. Kok Pak Parman enggak nyebut Pak Kepala Kampung? Enggak mau. Mengapa? Jadi kepala kampung itu kasihan Pak. Saya tanya Pak Kepala Kampung, gaji kades berapa sekarang Pak? 4 juta. Mending. Di kampung lain Pak cuma 2 juta. Tapi gaji kepala kampung 4 juta itu Bapak Ibu, itu sudah habis buat membayar kunjungan sampean itu. Udah kena tonjokan, rantangan, dan kunjungan, habis. Untung Pak Kades punya istri cantik, jadi adem aja bawaannya. Punya istri cantik, solehah. Dan tidak ada fasilitas selain itu Bapak Ibu. Makanya saya nggak mau Pak ngantem Pak Kades, kasihan. Apalagi wayahnya bayar bagi bansos sama BLT. Apa kata emak-emak? Sekilit Pak Kades. Saudara dia kebagian semua, kita mah enggak. Enggak enak. Bu Kades nangis, Pak berhenti aja jadi Kades. Nggak apa-apa sih Mak, namanya ujian. Anggap ini pahala.
Ya udah jalanin. Nanti begitu bagi BLT bansos lagi, saudara kita mah coret semua. Coret. Begitu coret, bagi yang kebagian orang lain semua. Apa kata saudara? Enggak ada guna punya saudara jadi kades. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Bingung, buah si malakama Bapak Ibu. Jadi balik lagi buat semua pejabat, pikirkan rakyat. Jangan hanya memperkaya diri. Karena mengapa? Anda semua digaji oleh rakyat. Baik, lanjut. Dikit lagi, masih tangguh. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sifat Nabi yang lain, walaupun tidak disebut sifat wajib. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adik-adik hadroh kan biasa bacanya. Ya, saya tadi lupa. Mas pembawa acara, kok suaranya bagus banget ya, Bang? Udah kayak di TV loh sampean. Iya, itu vokal MC TV, Bang. Ini mestinya ngelamar ke Indosiar ini ya. Betul, bisa. Suara tadi tuh masuk, Pak, untuk MC kelas nasional itu. Hebat juga Liga Pura ini ya. Itu MP kelas nasional. Kalau kelas internasional dia harus bisa bahasa Inggris soalnya. Ini oke, mudah-mudahan jadi MC nasional ya. Amin. Jadi balik lagi, laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang kepada kalian semua rasulun, seorang utusan. Min anfusikum, dari masyarakat kalian sendiri. Berarti utusannya bukan jin, bukan malaikat, bukan demit, Pak, bukan kuntilanak, bukan genderuwo. Sesama umat manusia. Kan ada yang ngarep kalau utusan itu dari malaikat aja. Tidak, sesama kita. Min anfusikum, dari masyarakat kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Cuman beda sama kita. Beliau manusia tapi bukan manusia biasa. Selain empat sifat wajib tadi, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat sekali rasanya bagi beliau penderitaan kalian. Luar biasa Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku, Pak, benar-benar berempati kepada umatnya. Sayang betul. Berat baginya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum. Haris itu kalau dalam bahasa kitanya risau sekali. Takut umatnya enggak beriman, takut umatnya enggak selamat, takut umatnya binasa. Bil mu'minina raufur rahim. Penyantun, lagi sayang sekali dengan orang-orang mukmin. Jadi Nabi itu Bapak Ibu satu santun, penyayang, berempati, bersimpati. Takut betul, Pak, kalau umatnya ini sengsara. Makanya saya bingung Bapak Ibu, kalau ada orang yang ngaku-ngaku pewaris Nabi, tapi kerjaannya mencaci maki umat, kerjaannya ngancem umat, kerjaannya medeni umat. Dia nggak pantas ngaku putune Kanjeng Nabi. Bahkan mohon maaf, Pak, bicara pewaris Nabi, wa annal ulama'a warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Tapi ingat, dikatakan ulama pewaris nabi bukan cuma karena ilmunya, tapi akhlaknya. Nabi itu tidak pernah memperkaya diri dari umatnya. Ngapura nggih, orang nggak pantas ngaku ulama, Pak. Kalau ngelihat umat ini, bisa nggak saya kaya dari mereka? Nggak datang ceramah kalau nggak 60 juta. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo jujur-jujuran, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Tapi saya ditanya, apa haram hukumnya? Nggak haram. Orang ceramah bertarif, apa haram? Nggak haram. Boleh, hak dia kok, nggak dosa. Misal saya diundang ke sini, tarif 100 juta.
Nek mau bayar, kalau nggak mau terserah, ya kan? Umpamain, apa itu haram? Enggak haram. Tapi dia nggak boleh ngaku ulama. Dia hanya penceramah biasa. Karena kalau ulama benaran, dia tidak akan minta kepada umat. Cocok atau cocok? Tanda cocok, tepuk tangan dulu. Ini dengar ini kritik ini Pak. Ini kritik. Karena zaman sekarang ini kan sudah sangat komersil kan? Sudah sangat komersil Bapak Ibu. Nggak boleh sedemikian rupa itu. Kecuali dia penceramah, ya nggak apa-apa, namanya penceramah. Sah-sah saja. Nah apatah lagi begini Bapak Ibu. Ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Bukan yang ngasih umat, tapi malah minta kepada umat. Nggak boleh itu. Tak kasih tahu sama masyarakat Payung Rejo, Linggapura. Payung Rejo itu beda ya. Masyarakat Linggapura yang namanya putune Kanjeng Nabi itu pantang minta kepada umat. Jadi kalau ada Pak yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi tapi kerjaannya keliling dawer minta kepada umat, usir dia. Usir. Rungokno, usir. Dia telah mempermalukan Kanjeng Nabi. Enggak boleh. Bu, saya agak galak, nggak apa-apa ya. Ya sakit Pak hati kita umat Nabi ini, kok ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi kelakuannya kayak gitu. Dan saya ini ngeliat jam terus, tanggung ya. Aturan tadi saya ceramahnya jadi jam 9 ya Pak ya. Biar puas saya ceramahnya. Oke, dikit lagi Ge. Ternyata dilalah Pak, yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, pantesan kelakuan mereka nggak benar Bapak Ibu. Ternyata ditemukan hujah dan dalil mereka bukan anak cucu Nabi. Ini tak terangkan Ge, tak terangkan. Maksudnya apa? Mereka ngaku, Bani Ba'alwi ini, mereka ngaku kakek moyang mereka namanya Ubaidillah, Ubaid bin Ahmad. Mereka ngaku Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu zuriat Nabi dan disebutkan dalam kitab. Cuman Imam Ahmad itu punya anak cuman 3. Di kakak lama, kalau saya umpamakan, di kakak lama anaknya anak 3. Ali, Muhammad dan Husain di kakak lama. Tiba-tiba di tahun 895 Hijriah, kakak lamanya anggap tahunnya tahun meninggalnya Ubaidillah, 308 di tahun meninggalnya Imam Ahmad 345 Hijriah. Di tahun 345 Hijriah Imam Ahmad ini di kakaknya cuma punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. 550 tahun kemudian, 5 abad setengah, tiba-tiba terbit kakak baru. Imam Ahmad anaknya jadi 4, Muhammad, Ali, Husain, Ubaid. Muncul Ubaid. Saya tanya, jenengan percaya nggak? Ya nggak percaya dong. 5 abad setengah ini sampai hari ini Bani Ba'alwi, saudara-saudara kami para habaib, nggak bisa membantahnya. Nggak ada catatan nasab selama 5 abad setengah. Ini bukti nyata loh Bapak Ibu. Kita nggak boleh nutup mata, nutup telinga. Sebagai orang alim wajib bertanggung jawab ini. Itu dari kitab nasab, dari kitab sejarah. Mereka mengatakan Ubaidillah itu ulama besar, mujtahid, al-alim, al-allamah. Ya kalau dia ulama besar, mana kitabnya, mana karangannya, mana murid-muridnya. Dan yang ketiga, dilalah Allah Maha Kuasa Pak. Ilmu Allah itu lengkap. Muncullah tes DNA, 200 lebih Habib sudah tes DNA.
dan DNA asal usulnya Y, DNA G. G itu bukan keturunan Nabi. Jangankan Nabi Muhammad Bapak Ibu, keturunan Nabi Ibrahim pun bukan. G itu asal usulnya etnis Yahudi Askenazi, etnis Yahudi Hazar, yang mereka datang ke Yaman hijrah, lalu ketika Islam datang mereka masuk Islam. Oi, ternyata yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi di Indonesia ini Pak, bukan cucu Kanjeng Nabi. Mereka hanya ngaku-ngaku. Kalau cucu Kanjeng Nabi nggak mungkin kayak gitu. Nih tunggu aja nih, bulan Maulid banyak yang datang ke rumah sampean nantinya. Suruh pulang, suruh pulang. Sampean bukan putunya Kanjeng Nabi. Tes DNA dulu. Yang terbaru Pak, nonton di YouTube ya. Habib Abu Bakar, Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi sudah tes DNA, dan kita yang membiayai Pak. Hasilnya D, 1000%, 1.000.000% bukan cucu Nabi Muhammad. Berarti mulai hari ini mereka nggak boleh lagi mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Nggak boleh, haram hukumnya. Kecuali saya, kalau saya boleh. Dalam darah saya mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Iya, tepuk tangan dulu. Kapan-kapan kita panjangin ceramahnya. Nah, saya tutup dengan dalil dulu. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Barang siapa yang sengaja ngaku-ngaku seseorang adalah bapaknya, padahal itu bukan bapaknya. Contoh apa? Saya ngaku anaknya Soekarno, Suparman Soekarno Putra, padahal Soekarno bukan bapak saya. Kalau saya ngaku-ngaku maka dipastikan inna kafarobillah, kecuali pasti saya sudah kafir kepada Allah. Nggak boleh ngaku yang bukan bapaknya tapi diaku bapak. Yang berikutnya, wa manid da'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku keturunan dari suatu kaum, umpamanya ngaku nyak keturunan Melinting padahal bukan, nyak keturunan Ratu Darah Putih padahal bukan, nyak orang Jawa Pak keturunan Sunan Giri padahal bukan, keturunan Sunan Ampel padahal bukan, misalnya kan, ngaku-ngaku dia adalah nasab dari suatu kaum, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari kaum tersebut, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, monggo kersane ngapling dewe atau menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Kalau kita ngaku keturunan Sunan Giri aja nggak boleh, ngaku keturunan Melinting saja nggak boleh, apatah lagi ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, dawuh Kanjeng Nabi, bohong atas nama Kanjeng Nabi, maka telah kafirlah dia. Enggak boleh kita berbohong, berdusta yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk digarisbawahi. Saya closing dengan kalimat yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif. Niscaya bagi semua orang wajib cemburu dengan nasab keturunan Rasulullah. Wa dhabatahu, dan kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi wajib meneliti hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku cucunya Kanjeng Nabi kecuali dengan data yang benar. Ada yang mengatakan, ya terserahlah, seandainya dia putune, seandainya dia bukan cucunya Kanjeng Nabi, ya tanggung dewek dia dosanya. Seandainya dia cucunya Kanjeng Nabi misalnya, nanti kita dong yang dosa. Enggak begitu Bapak Ibu. Jangan pakai pengandaian lagi sekarang. Sekarang bukan seandainya Pak, memang sudah terbukti
mereka bukan cucu Kanjeng Nabi, hanya ngaku-ngaku modal curunge mancung, hanya ngaku-ngaku tok saja. Maka kita wajib menegaskan mereka nggak boleh ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Baik Bapak Ibu, terakhir inilah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin tegaskan Pak, dukung perjuangan ulama-ulama yang meluruskan nasab Pak. Ini bukan kebencian. Habib saudara kita juga. Saya sudah sampaikan sama Habib-Habib B, antum nggak usah khawatir, antum saudara kami. Jadi walaupun antum sudah nggak jadi cucu Nabi, kata saya, kami tetap sayang sama antum, tetap. Kita bersaudara sebagai sesama umat Nabi saja. Yang kami nggak terima kalau antum ngaku cucu Nabi, itu aja, itu saja. Apalagi ngakunya di atas panggung, apalagi ngaku cucu Nabi, tujuannya untuk ngambilin uang-uang umatnya Kanjeng Nabi. Nggak boleh yang sedemikian rupa. Kalau mau dapat duit, kerja, jangan ngedawir kepada umat Kanjeng Nabi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Yang doa siapa Mas? Ada ya? Tak tutup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.